Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Rizky Untari, NIM 193141009, dan yang kedua Putri Amiroh Nuraini, NIM 193141011, dan yang ketiga Meila Zulfa Insani, NIM 193141019, dan yang keempat Rina Widyastuti, NIM 193141029. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi demokrasi. Selamat menyaksikan. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi atau secara bahasa dan secara terminologi atau secara istilah. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat atau penduduk, dan kretein atau kratos yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos kretein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan oleh rakyat. Sementara secara terminologi atau istilah dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu pertama Abraham Lincoln. Ia berpendapat bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people, atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Materi yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Yang pertama adalah ciri-ciri demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi secara universal adalah sebagai berikut. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegak hukum. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan secara anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya pembagian kekuasaan. 2. Pemilihan umum yang bebas. 3. Manajemen yang terbuka. 4. Pengakuan hak minoritas. 5. Peradilan yang bebas. 6. Kebebasan individu. 7. Pemerintah yang berdasarkan hukum. 8. Supremasi hukum. 9. Pers yang bebas. Dan yang ke-10 adalah beberapa partai politik. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, berdasarkan ideologi. Demokrasi ada dua, yaitu demokrasi liberal atau konstitusional, yaitu kebebasan individu. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Yang kedua, berdasarkan cara kehendak rakyat. Ada dua, demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Kemudian ada demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini, rakyat menyalurkan kehendak yang memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Yang ketiga, berdasarkan titik perhatian.
Yang pertama ada demokrasi formal atau liberal. Demokrasi liberal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dalam kadang-kadang dihilangkan. Yang terakhir ada demokrasi gabungan. Demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Baik teman-teman, silakan jawab pertanyaan dari kelompok kami ya. Mengapa demokrasi banyak diterapkan di dunia? Adakah kelebihan dari sistem demokrasi? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan. Materi yang selanjutnya yaitu praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 adalah babak baru dalam dinamika sistem politik di Indonesia. Pada tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. Perkembangan demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Pada demokrasi parlementer ini, pemerintah terpusat atau terkonsentrasi di satu tangan, yaitu presiden. Sebab-sebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia, yang pertama yaitu sistem multipartai, kedua sistem mental partai yang belum demokratis, dan yang terakhir tidak ditemukan partai dominan sehingga koalisi menjadi rapuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini ditandai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang 1945 dengan ciri-cirinya yaitu dominasi presiden, terbatasnya peran partai, berkembangnya pengaruh komunis, dan yang terakhir meluasnya peranan ABRI dengan dui fungsinya. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada tahun 1969 hingga 1998. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, disemangati, dan didasari oleh falsafah Pancasila. Demokrasi yang tetap mendasarkan pada konstitusi. Landasan formil pada periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Kemudian yang terakhir yaitu demokrasi mencari bentuk Pancasila atau Orde Reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, banyaknya partai politik peserta pemilu. Kedua, pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Ketiga, pemilu untuk memilih wakil-wakil presiden yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. Keempat, pelaksanaan pemilu berdasarkan asas Luber dan Jurdil.
Kemudian kelima, pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan yang terakhir yaitu kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jangan lupa pertanyaan tadi dijawab ya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.